Nama aku Aul. Ya, kalian boleh panggil aku Aul, Fatna, dan apapun yang kalian mau. Jadi pada malam hari ini aku mau nemenin teman-teman semuanya, khususnya warga TikTok di sini. Dan pastinya aku mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang mau nonton live TikTok aku pada malam hari ini. Oke, jadi teman-teman, sebenarnya aku tuh di sini cuma mau sharing terkait tentang materi yang sedang aku bahas di perkuliahan, khususnya mata kuliah teknologi BKI ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih aku nih siapa, jadi nama lengkap aku kan Fatna Aulia, tapi teman-teman boleh panggil aku Aul juga. Jadi aku mahasiswa bimbingan konseling Islam semester 5, dan yang pastinya aku mental health enthusiast banget, dan di sini juga mau sharing session sama teman-teman TikTok di sini mengenai smiling depression. Iya nih, aku anak BKI, salam kenal. Jadi aku di sini mau sharing terkait smiling depression, yang mungkin teman-teman juga ada yang udah tahu terkait smiling depression ini apa gitu. Lagi penelitian ya? Enggak lagi penelitian, cuma selain daripada aku ngerjain tugas mata kuliah teknologi yang harus live gitu kan, aku juga mau sekalian sharing gitu buat teman-teman TikTok di sini khususnya. Dan selain daripada itu, aku juga pengen belajar aja gitu gimana sih buat live TikTok tuh kayak gitu kan. Tapi ya pastinya aku di sini mau sharing session atau sharing terkait materi dari smiling depression, karena di sini aku lebih fokus. Halo, salam kenal. Sasania, halo. Jadi di sini aku lebih fokus pada topiknya tuh tentang depresi. Jadi yang aku mau bahas sekarang pada malam hari ini tuh tentang smiling depression. Atau mungkin kalau teman-teman belum tahu smiling depression ini apa, jadi kayak misalkan banyak sekali orang di luaran sana yang menyembunyikan rasa kesedihannya, lukanya, dan lain sebagainya dengan sebuah senyuman gitu. Ya itulah, ada istilah yang disebut dengan smiling depression ini gitu. Salam kenal dari HTN. Ya, salam kenal juga. Inmatul siapa ya? Halo, salam kenal. Sama-sama anak UIN kan? Oke, aku lanjutin ya. Jadi kalau smiling depression ini itu adalah kondisi dimana seseorang kalau misalkan agak sinyalnya kan ini kadang kurang baik gitu ya, soalnya ini pakai wifi, jadi mohon maaf. Oke, tadi aku lanjutin. Jadi smiling depression tuh keadaan dimana seseorang kelihatan kayak baik, bahagia, bahkan tertawa biasa aja kayak gitu, tapi ternyata dibalik semua gitu, jadi ya udah biasa lah kayak gitu, tapi ternyata dibalik semua itu dia tuh memiliki banyak luka atau ya itulah disebut dengan depresi itu sendiri. Tapi itu juga menjadi tantangan yang sangat besar ya teman-teman buat orang yang mengalami smiling depression ini. Dan pastinya di sini aku mau ngejelasin gejala-gejala yang sering terjadi pada orang yang pengidap smiling depression ini. Contohnya yang pertama itu ada perasaan kosong di dalam diri. Aduh, ada yang nanya
Oke, Sasania, bentar ya. Aku jelasin dulu materinya. Oke, jadi yang kedua tuh ada menghindari pembicaraan emosional. Jadi seringkali mereka yang mengalami smiling depression ini menghindar saat ditanya tentang perasaannya atau menjawab dengan jawaban yang ya udahlah positif aja kayak gitu. Bahkan saat sedang merasa sangat tidak baik sekalipun, jadi kayak orangnya ya udah gitu, kayak ada people pleasure-nya juga gitu untuk smiling depression ini. Lalu untuk yang ketiga itu mereka mengalami kelelahan yang mendalam, yang baik itu secara fisik maupun mental. Ya kerasa lah ya orang yang selalu smiling depression ini, meskipun dia masih bisa bersosial ataupun beraktivitas, tapi tetap gitu bisa ngerasain rasa lelah yang mendalam itu. Dan kelima, kayak susah tidur atau pola tidur yang berubah. Jadi ya pola tidurnya itu kayak berantakan, gak jelas, kadang bisa sampai begadang. Banyak sekali ternyata kasus yang mengalami smiling depression ini, khususnya di negara kita gitu ya. Bahkan mungkin di lingkungan kita pun banyak gitu yang ngerasain atau yang ngalamin smiling depression ini. Banyak orang yang ngerasa malu atau takut untuk cuma nunjukin emosional negatif mereka. Jadi kayak mereka mungkin khawatir kayak buat dianggap lemah, atau berpikir bahwa menunjukkan kesedihannya itu hanya akan membuat orang lain merasa terbebani. ngerasa oke. Iya, Kang Alek, maaf ya soalnya aku pakai wifi juga gitu, jadi kadang suka lupa lah. Oke, aku lanjut ya. Buat yang selanjutnya itu, gimana sih cara kita mendukung seseorang yang mengalami smiling depression ini? Bentar. Bentar aku cek dulu kekuatan wifi-nya. Oke, aku lanjut ya teman-teman. Jadi kalau misal nggak ngasih solusi, ataupun maksudnya bukan nggak ngasih ya, tapi kayak kita belum siap buat ngasih solusi, buat ngasih penilaian tentang ceritanya, tentang dia sharing tentang ini itu, tapi kita bingung, ya is okay. Tapi yang dibutuhin sama orang yang ngerasain smile. Lalu yang kedua itu ada perhatikan dari tanda-tanda si orang tersebut. Jadi ya seperti tadi yang aku jelasin dari mulai gejala-gejalanya itu. Jadi kita selaku orang yang orang yang udah tahu nih sama tanda si smiling depression ini, kita langsung peka gitu. Bisa dengan cara ngelihat orang itu misalkan kelelahan, pola tidurnya nggak beres, pola tidurnya nggak jadi gajah, memperhatikan tanda-tanda itu. Dan masih banyak lagi, kayak misalkan kita kasih dukungan ke orang yang smiling depression ini dengan yang pastinya kita mengetahui terlebih di psikolog ataupun konselor ataupun ya para tenaga ahli yang lainnya. Oke, ini dari Del ya. Del tadi, mohon maaf, tadi di atas Del ada siapa ya? Oh, tadi Sasania nanya ya tentang apa saja
Apa saja tanda-tanda seseorang mungkin mengalami smiling depression? Sebenarnya tadi aku udah sebutin juga tentang tanda-tandanya. Mungkin kalau teman-teman kurang jelas, aku bisa jelasin lagi buat tanda-tanda orang yang mengalami smiling depression ini. Bisa dilihat daripada misalkan orang itu tuh punya ciri-ciri selalu tersenyum meskipun lagi ngerasa hancur. Jadi kayak kita tuh tahu dia tuh lagi ngerasa gak baik-baik aja, tapi ternyata dia senyum kayak gitu. Mau dia masih bisa senyum bahkan dengan dengan legowo, sangat legowo, dan bisa juga dilihat dengan menghindar obrolan tentang perasaan. Misal udah nyangkut paut ke perasaan, tiba-tiba dia menghindar untuk tidak membahas lebih lanjut. Atau bisa tadi dijelasin orang itu tuh mengalami kelelahan yang luar biasa, dan juga bisa dengan perubahan drastis dalam pola tidurnya. Itu ya untuk tanda-tandanya. Untuk siapa tadi? Sasania. Dan tadi yang bertanya dari Del, bagaimana sih cara kita bisa membantu teman yang terlihat bahagia tapi sebenarnya tertekan? Oke, jadi ini emang PR juga ya buat kita semua yang punya teman mungkin yang sering kelihatannya kayak, oh iya ya, aku ngerasain nih, ternyata selama ini teman aku depression, kita selaku temannya harus gimana. Mungkin kalau misalkan kita teman dekatnya dan kita udah terbiasa buat jadi teman pendengar segala ceritanya, pastinya kita nggak akan memaksakan dia untuk cerita juga, tapi kita bisa dengan memancing dirinya buat kita tanya dulu how you feel, kayak kayak kamu kenapa hari ini, atau kamu baik hari ini, kok kamu kayak kelihatannya kurang baik ya gitu, kamu ada apa hari ini, atau ya bisa ditanya kayak gitu dulu kan. Misalkan si orang itu tuh udah ngejawab, iya nih aku lagi nggak baik-baik aja, aku lagi ngerasain kurang enak karena ada permasalahan misalkan dengan relationship dengan pasangannya lah atau dengan keluarganya. Nah dari situ kan kita bisa lebih tahu gitu, oh iya dia udah mulai terbuka nih sama kita gitu, oh dia mulai terbuka nih sama aku, berarti aku bisa jadi pendengar buat dia. Oh terus kayak gimana, apa kamu udah siap buat cerita sekarang? Nah dari situ kan dia mulai tuh cerita, dan kita pun bisa lebih tahu gitu buat mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan dari teman kita itu yang mengalami smiling depression ini. Tapi kita juga jangan sampai menghakimi dia. Jadi kita solusi, kita tuh malah susah gitu, kesusahan atau kewalahan dalam menghandle permasalahan teman kita. Ya sudah gitu, berarti kita arahkan dia untuk cerita atau konsultasi dengan tenaga profesional seperti psikolog ataupun konselor ataupun orang yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi itu ya untuk tadi banget ya teman-teman, karena ini jaringan wifi-nya aku rasa juga kurang baik dari tadi gitu ya. Tapi semoga di teman-teman ada ini dan materi yang aku sampaikan pada malam hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman TikTok yang udah mau nonton atau nyempetin buat bertanya juga. Aduh, masih ada yang nanya nih, Kak, kenapa ya orang dengan smiling depression sering tidak minta bantuan? Mungkin kalau sepengetahuan aku
Orang yang smiling depression ini sering tidak meminta bantuan, seperti tadi yang aku jelasin. Daripada dia punya rasa malu, mungkin dia juga memiliki rasa takut dianggap lemah kayak gitu jika menunjukkan kesedihannya atau menceritakan kesedihannya gitu. Ya padahal di sisi lain dia juga butuh bantuan, dukungan gitu, tapi ya mungkin dia punya rasa malu dan takut itu kayak gitu. Jadi ya kembali lagi gitu ke kesadaran kita selaku temannya yang baik, harus kayak gimana untuk menyikapi teman kita yang Oke teman-teman, aku rasa untuk malam hari ini aku cukupkan sampai sini. Terima kasih untuk sharingnya, terima kasih untuk tadi pertanyaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan maupun itu dari jaringan. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua. Aku cukupkan sampai sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga aku bisa live kayak gini lagi dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.